congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far. Is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Ada hal menarik, jelang pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret ini. Bertepatan dengan itu, ternyata pertandingan krusial tersebut bertepatan dengan terciptanya lagu nasional Tanah Airku yang juga tercipta pada tanggal 25 Maret tahun 1927 oleh Sari Janiung yang juga akrab disapa Ibu Sud. Lagu ini merupakan salah satu lagu nasional Indonesia. Dan menariknya lagi, ternyata filosofi dari lagu Tanah Airku sangat menggambarkan pada para pemain keturunan kita yang berjuang membela tanah leluhurnya Indonesia demi dapat mengharumkan Indonesia di kancah dunia. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Berikut sejarah alasan terciptanya lagu Tanah Airku, yang ternyata juga sangat menggambarkan kehidupan serta peran para pemain keturunan Indonesia. Bermula karena terinspirasi dari para pahlawan yang menimba ilmu di luar negeri, untuk memperkenalkan lagu yang berbahasa Indonesia, untuk mengungkapkan rasa cinta mendalam kepada tanah air Indonesia. Hal itu untuk menggambarkan keindahan warga serta alam Nusantara yang begitu bersahaja, yang mencangkup dari Sabang hingga Merauke. Makna lagu Tanah Airku mengajarkan bahwa cinta kepada tanah air adalah hal yang mendasar dan abadi, tetap selalu ada menyertai dari lubuk hati yang paling mendalam. Meski rasa cinta itu sangat sulit untuk dideskripsikan, namun nilai-nilai syair itu bisa untuk menggambarkan perasaan dari sebuah lagu, Tanah Airku. Siapapun yang merasa memiliki darah Indonesia, serta merasakan begitu kuatnya jiwa nasionalisme itu untuk tanah air Indonesia tercinta. Bahkan demi tanah air, para pejuang rela pertaruhkan nyawa demi harga diri bangsa dan negara Indonesia, yang kini sudah dikenal dengan kalimat, NKRI harga mati, walau jauh di mata. Namun rasa itu ditanamkan hingga mendarah daging, agar tetap ada dalam jiwa bagi para anak-anak bangsa Indonesia, dimanapun mereka berada untuk tetap mencintai Ibu Pertiwi Indonesia. Filosofi itu sangat menggambarkan, bagi siapapun anak-anak bangsa yang memiliki darah Indonesia, walaupun mereka berada jauh dari Ibu Pertiwi, bahkan sekalipun raganya tidak pulang kembali ke Indonesia, namun rasa cinta itu berada dalam jiwa, yang akan diturunkan ke generasi mereka berikutnya. Keturunan mereka berkemungkinan kembali pulang di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, untuk kembali pulang ke rumah dan kampung mereka. Bagi siapapun leluhur yang memiliki darah Indonesia, akan tetap mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Indonesia itu sendiri. Jiwa persaudaraan dan persatuan itu sangat kental bagi bangsa Indonesia. Filosofi dari lagu tersebut menggambarkan bagi para pahlawan yang menimba ilmu di luar negeri, yang pada akhirnya kembali pulang untuk berkontribusi bagi Indonesia. Dan yang semakin mengharukan, ternyata alasan terciptanya lagu Tanah Airku tersebut sama persis dengan gambaran para pemain keturunan yang juga menimba ilmu di luar negeri, yang pada akhirnya kembali pulang untuk ikut berkontribusi membangun sepak bola Indonesia demi dapat mengharumkan nama bangsa di persaingan dunia. Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. Di persaingan perebutan urutan 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kepercayaan diri para penggawa timnas Indonesia ternyata kian melesat tajam. Selain karena sebab para pemain memiliki tekad serta keyakinan kuat,
Para pemain juga lebih optimis dengan materi pemain yang semakin mendukung, apalagi diperkuat dengan tim kepelatihan Kluivert bersama Alex Pastoor, yang juga didukung dengan penasehat kelas dunia Jordi Cruyff. Para pemain mengaku sangat bersemangat dengan keyakinan kuat dapat merebutkan tiket lolos otomatis ke Piala Dunia, walau masih dalam turnamen perebutan untuk menjadi yang terbaik kedua di grup C. Namun aura positif tersebut terus menyertainya. Rasa optimis itu sangat mereka rasakan, bahkan sebelum mereka turun ke lapangan tanpa pandang ranking lawan. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Masih ada playoff, ya tapi kita fokusnya lolos langsung. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di babak kualifikasi putaran 3. Masih ada 4 laga sisa yang segera dijalani di bulan Maret dan Juni tahun 2025 ini. Di pertandingan terdekat bulan Maret tepatnya tanggal 20, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia. Selang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. Saking kuatnya perasaan positif itu, bahkan Sandy Walsh bersama Tom Hay mengaku, jika Indonesia memastikan diri merebut tiket ke Piala Dunia, bahkan dalam waktu dekat, mereka berencana membuat sebuah tato di tubuhnya mengenai Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi bagian penting dalam hidupnya, mulai dari keterikatan rasa emosional, sebab mereka memiliki darah Indonesia. Selain itu, mereka juga merasa bangga menjadi bagian dari sejarah, serta dapat mewakili negara besar di kancah internasional. Terlebih Indonesia merupakan akar rumput mereka yang mengalir dalam tubuhnya. Sebelumnya, Sandy Walsh terlebih dulu menceritakan awal mula pertemanannya dengan Tom Hay saat tergabung dalam skuad Timnas Belanda U17. Sandy menceritakan bahwa momen terbaiknya bersama Tom di level tim nasional Belanda, saat menjadi juara Piala Eropa U17 yang terjadi pada 2012 silam. Dirinya berniat sangat kuat untuk membuat sebuah tato bersama Tom Hay. Hal itu mereka lakukan untuk menunjukkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia. Walaupun keinginan itu sudah sangat kuat, namun tato tersebut belum terwujud sampai saat ini. Pasalnya, niat awal mereka ingin membuat tato belum diperbolehkan sebab usianya masih 16 tahun. Sedangkan hal itu baru bisa dilakukan setidaknya saat mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Berikut ungkapan Sandy Walsh, tentu saja di level U17 saat juara Piala Eropa. Apakah kamu masih ingat? Kami akan memasang tato Binda. Hal itu akan kami lakukan karena kami merasa bangga menjadi anak-anak Indonesia. Tahukah kalian? Kami sedang membicarakannya. Kami berdua orang Indonesia sebab ikatan darah dari keluarga kami yang berasal dari Indonesia. Orang tua kami juga mempunyai jejak di belakangnya. Ya, karena mereka memiliki kesamaan. Akarnya tentu saja dari Indonesia. Jadi saya dan Tom bangga menjadi anak-anak Indonesia. Dan kami harus melakukannya, seperti membuat tato di tubuh kami. Itulah ungkapan Sandy Walsh. Sandy juga mengungkapkan alasannya belum mewujudkan bersama Tom Hay. Berikut ungkapan Sandy Walsh, saat itu kami masih berusia 16 tahun, dan belum cukup usia untuk membuat sebuah tato hingga mencapai usia di atas 18 tahun, dan hingga saat ini kami justru belum melakukannya. Jika masyarakat menginginkannya, maka kami akan lakukan. Namun itu akan sangat membahagiakan, jika Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia, dan tentunya, itu akan menjadi tato pertama di tubuhku. Itulah ungkapan Sandy Walsh. Tak hanya Sandy Walsh, begitupun dengan Tom Hay. Ia juga berniat untuk membuat tato yang berkaitan dengan Indonesia. Dan itu akan mereka lakukan ketika Indonesia lolos ke Piala Dunia sebagai bukti penghargaan yang akan mereka ukir di tubuhnya. Saking serius dan bangganya, mereka mengaku, jika Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Bahkan Sandy Walsh juga mengaku, ia sangat berniat membuat tato pertama yang terukir di tubuhnya untuk Indonesia. Dari diskusi tersebut, antara Sandy Walsh dan Tom Hay bersepakat, keinginan saat masih berusia 16 tahun membuat tato soal Indonesia, akan mereka wujudkan jika Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Itu sebagai bentuk sejarah sekaligus penghargaan untuk negara yang mereka banggakan. Sangat menarik untuk dinantikan.
Dengan keyakinan kuat serta rasa optimis tinggi para pemain, akankah mereka mampu membawa Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang? Jika hal itu terwujud, tentu ini akan menjadi sejarah besar. Artinya Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia, sekaligus menjadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN di Piala Dunia. Merujuk dari pamor serta besarnya dampak Indonesia jika lolos ke Piala Dunia, tentu hal itu akan menjadi trending topik di seluruh media internasional. Menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.